mauti wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Janji yang tak dipenuhi Allah Subhanahu wa taala pada waktunya jangan sampai membuatmu ragu, agar keraguan itu tidak menjadi perusak pandanganmu dan pemadam cahaya qalbumu. Ini berkaitan dengan nanti keteguhan iman. Jadi nanti akan disyarahnya, dalam diantara syarahnya itu adalah jika Allah menjanjikan sesuatu melalui mimpi ilham atau melalui perantaraan malaikatnya, bahwa pada masa tertentu kelak engkau akan mendapatkan kemenangan atau kesejahteraan, lalu dijanjikan sesuatu yang baik tetapi tidak terjadi, itu jangan sampai memadamkan cahaya iman. Dicontohkan dalam syarah ini diantaranya adalah ketika perjanjian Hudaybiyah, itu Rasulullah dijanjikan pada tahun tersebut mengalami kemenangan, tetapi ternyata ditunda. Nah, ini sahabat itu dulu tidak boleh ragu loh, kok katanya tahun ini menang kok nggak menang, misalnya nggak boleh ada keraguan karena ada syarat-syarat tertentu. Maka dalam iman itu ada 3 pandangan, ada 3 level tingkatan iman. Iman pertama disebut ilmu yakin. Ilmu yakin itu gimana? Misalnya Bapak Ibu sekalian percaya bahwa Ka'bah ini kubus, kotak itu, tapi belum pernah ke sana, cuma yakin aja pokoknya kubus itu kan. Itu ilmunya. Tetapi ketika sudah akhirnya diberikan rezeki, entah itu bisa umroh atau haji, beneran ngeliat, beneran dipegang, oh iya kubus bener, bukan katanya lagi, naik jadi ainul yaqin. Nah, ketika orang-orang yang lahirnya di Mekah sana, dari lahir jebrol sampai dia umurnya misalnya 50 tahun atau 60 tahun tiap hari melihat, itu sudah hakul yakin. Kalau ada orang bilang nggak kubus, dia malah udah nggak percaya. Karena apa? Iya tiap hari lihat itu kubus. Nah, itu namanya hakul yakin. Nah, imannya para nabi itu hakul yakin. Imannya para wali ainul yakin. Imannya orang-orang yang umum itu ilmu yakin. Nah, maka apa untuk meningkatkan itu ada ihsan. Nah, ketika ihsan, ketika kita beribadah, diantaranya apa? Menghadirkan Allah di hadapan kita. Sehingga apa? Nanti ketika tadi juga ada ayat yang dibaca yang dari Quran surat Al-Baqarah, as-sholatu wusta, dari rakaat pertama. Sholatul wusta itu adalah di mana posisi menjaga 5 waktu kita diantaranya. Dalam tafsir yang lain dijabarkan sholat wusta itu sholat asar. Tetapi dalam tafsirnya, kajian yang lain adalah ya 5 waktu itu diantaranya sholat wusta, pilar-pilar. Nah, diantara pilar-pilar ini ada di Quran surat Ma'arij atau Quran surat Toha, itu ada as-sholatu lidzikri. Sholatlah sampai kamu ingat. Jadi diantara pilar-pilarnya as-sholatu imaduddin, dirikan sebagai tiang agama. Maka diantara tiang-tiang ini ada kayak misalnya tembok, ada penghubung sampai dia ingat, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai misalnya maghrib ada. Lidzikri, sholatlah sampai kamu ingat. Nah, kalau itu sudah mengingat terus, jadinya as-sholatu daim. Jadi Quran surat Ma'arij. Artinya apa? Sholat yang tidak berputus-putus. Maksudnya gimana? Kalau saya sabda Rasulullah ada ana fil ain wa la anam fil qalbi. Bil makna apa? Aku terlelap di dalam tidurku, tetapi qalbuku tidak pernah tertidur. Kalau dalam syarah disebutnya khalwah bil jalwah. Jadi khalwah itu ada 2, khalwah bil uzlah dan khalwah bil jalwah. Dua-duanya dicontohkan Rasulullah. Khalwah bil uzlah itu misalnya kita di sebuah ruangan, kamar boleh, gua boleh. Kalau Rasulullah di Gua Hira, tidak berjumpa dengan manusia, tidak berjumpa dengan orang lain, hanya berjumpa dengan Allah. Khalwah itu berjumpa dengan Allah, zikir, sholat, menjaga wudhu.
Itu khalwah bil uzlah. Tapi ada lagi khalwah bil jalwah. Ma makna khalwah bil jalwah? Bil makna apa? Kalau orang Nusantara disebutnya, kalau bahasa sininya namanya topong rami. Apa itu topong rami? Jadi berjumbu dengan Allah tapi di keramaian. Maknanya gimana? Ya kitanya bergaul tetap. Yang pebisnis silahkan pebisnis, yang pengacara tetap pengacara, yang dia kerjaannya dagang tiap pagi ya tetap dagang. Tetapi hatinya tidak pernah putus mengingat Allah. Jadi berjumbu terus. Jadi misalnya dia pedagang, dia mau nimbang, dia ingat Allah. Ini saya mau ngurangi timbangan, ini ada Allah. Jadi akhirnya apa? Ketika dia bekerja pun di situ dia sedang berhadapan langsung dengan Allah. Jadi ihsannya tidak hanya pada kondisi sholat. Kalau ihsannya orang dalam kondisi tadi misalnya as-sholatul dzikri, itu posisinya apa? Dia sholat. Ketika dia sholat, ya dia seperti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa ihsan itu? Jika engkau beribadah seperti engkau melihatku, apabila engkau tidak melihatku, maka aku melihatmu. Tapi dalam kondisi sholat secara syariat. Tetapi ada kondisi di luar sholat secara syariat seperti subuh tadi, tetapi tetap dibawa dalam kondisi kehidupan di lingkungan seterusnya. Sehingga apa? Setiap kali dia mau melakukan transaksi, setiap kali dia bermuamalah, setiap kali dia mau mengucapkan lisannya, dia teringat ada Allah di hadapanku yang sedang siap. Jadi la maujud illallah. Jadi semua yang tidak ada berwujud kecuali Allah. Maka apa implikasinya? Ketika dia dizolimi oleh seseorang pun, yang dilihat Allah. Orang itu bisa mendolimi saya, bisa nipu saya, bisa mengolok-olok saya. Itu sudah diizinkan Allah belum? Lisannya sudah. Tanpa diizinkan Allah dia tidak bisa nipu saya. Tanpa diizinkan Allah iblis pun tidak bisa goda saya. Karena iblis itu minta izin dulu. Ya Rob, tangguhkanlah aku sampai akhir nanti hari kiamat. Untuk apa menggoda manusia? Lalu Allah izinkan. Artinya apa? Iblis pun mau goda minta izin. Kalau Allah tidak izinkan nggak bisa. Nah maka apa? Ada orang yang mendolimi kita. Kadang ada orang kita lagi naik motor atau naik mobil santai-santai, tiba-tiba dia ugal-ugalan. Itu dia ugal-ugalannya itu sudah diizinkan Allah belum? Sudah. Maka apa? Ketika orang itu dalam kondisi ihsan 24 jam atau disebut tadi as-sholatu da'im, maka posisinya apa? Ketika dia mengendarai mobil pun kok diselip ugal-ugalan, hatinya melihat Allah. Sehingga apa? Nggak bisa marah. Mau marah, loh Allah izinkan. Maka ridho. Maka di Al-Quran disebutnya apa? Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an. Allah akan ridho kepadamu. Syaratnya apa? Kau ridho dulu kepada. Kalau dalam rukun iman disebutnya apa? Rukun iman kepada qadha dan qadar. Sesuatu yang telah Allah tentukan harus kamu ridhoi. Di antaranya apa? Ya tadi orang ugal-ugalan itu Allah sudah tentukan. Maka apa? Hatinya jadi selalu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kebalikannya, ketika kita sendiri mau mendolimi orang, saya mau mendolimi orang, mau menipu orang, maka apa yang dilihat? Allah lagi. Berani nggak kita mau mendolimi Allah? Takut. Akhirnya apa? Menjadi orang tidak berani berlaku buruk kepada orang lain, makhluk lain karena melihat Allah. Sedang ketika dia sedang diperlakukan buruk oleh seseorang, dia pun melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihatnya apa? Melihatnya dengan cinta Allah. Makanya ketika Rasulullah dilempari kotoran, dilempari batu, bahkan berdarah, apa yang Rasulullah lihat? Allah. Oh, Allah sedang berbicara, berkalam. Seperti halnya misalnya ini kayu bisanya jadi kursi karena bertemu dengan gergaji. Yang dilihat oleh kayu ini adalah bukan rasa sakit, tapi gergaji itu dipertemukan denganku agar aku nilainya jadi naik. Jadi harganya tadinya kayu lempengan cuman harganya misalnya 50.000, setelah jadi meja naik jadi 250.000. Maka apa? Orang yang dia ihsan, yang dia telah makrifat, ketika dia diberikan ada orang mengujinya,
ada orang mendoliminya, anggap saja berarti apa? Allah sedang mengirimkan gergaji untuk membuat kita menjadi nilainya bertambah. Sehingga apa? Ketika ada orang mendolimi, yang muncul bukan nyesel, yang muncul bukan sakit hati, yang muncul malah rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, saya tidak ditakdir sama Allah jadi orang yang mendolimi, tapi orang justru yang dipahat oleh Allah. Makanya ketika Rasulullah dilempari kotoran, dilempari sesuatu, Rasulullah malah makin tumbuh mahabbah cintanya kepada Allah, bahkan yang melemparinya pun dicintai. Karena apa? Ini ibaratnya apa? Meja. Dia hakikatnya harus berterima kasih, mencintai siapa? Gergaji. Karena tanpa gergaji dia nggak bisa jadi meja. Maka manusia tidak terbukti ketakwaannya tanpa ada si penguji tadi. Karena Allah punya dua sifat yang selalu dualistik. Apa? Ada al-mudhillu yang maha menyesatkan, ada al-huda yang maha memberi petunjuk. Maka ketika engkau diberi petunjuk, di dalam Al-Fatihah kita selalu minta ihdina siratal mustaqim, dari kata huda, tunjukkanlah siapa jalan yang lurus. Kepada siapa? Kalau kita baca makhrajnya benar, ihdina posisi haknya di sini, berarti mana? Di qalb. Siapa yang minta ditunjukkan jalan yang lurus? Qalb. Nah, ketika kita minta di jalan yang lurus, ditunjukkan jalan lurus, Allah tunjukkan jalan yang lurus. Dengan cara apa? Menunjukkan al-mudhilunya di dalam sisi pandang yang lain. Siapa? Orang yang sesat, orang yang kafir. Makanya kalau ada orang tanya, kalau Allah itu, kadang ada orang-orang ateis itu tanya, kenapa Allah itu ciptakan orang kafir dan orang mukmin? Kan dia bisa bikin orang mukmin semua. Karena apa? Karena agar dia dikenal, jawabannya. Seperti halnya lampu, kalau dia positif saja nggak bisa nyala, negatif saja nggak bisa nyala. Maka dalam dalil yang lain, seandainya umatku itu baik semua, niscaya ku binasakan dan ku ganti umat yang lain. Tetapi jika semuanya juga zalim semua, jahat semua, juga ku binasakan, ku ganti umat yang lain. Maka kenapa adanya ada kafir dan mukmin? Agar terjadi harmoni. Harmoni untuk apa? Untuk melihat dia yang maha segala-galanya. Karena Allah punya sifat al-mudhil yang maha menyesatkan, tapi juga Allah punya sifat al-huda. Allah punya sifat misalnya maha menyiksa, tapi Allah juga punya ghafurur rahim. Maka sudut pandang kita untuk melihat Allah dalam sisi mana, itulah ma'rifat. Jadi bukan melihat hanya, oh ini di dalam lampu ini ada positif negatif, tapi hasil dari positif negatif itu adalah cahayanya. Maka orang yang telah bermakrifat, ketika dia melihat orang kafir, orang salah, orang zalim, dia melihatnya dengan cinta untuk meluruskannya, bukan dengan benci. Makanya dakwahnya Rasulullah itu nggak ada benci. Contoh, ada seseorang mau masuk Muslim, tapi minta syarat. Ya Rasulullah, saya mau jadi Muslim, saya mau syahadat, tapi boleh nggak saya masih berzina? Apa Rasulullah langsung ngomong, oh nggak boleh, haram itu? Enggak. Diobati, tapi dengan cinta. Apa jawaban Rasulullah? Silahkan masuk Islam dulu. Gak masalah kamu zina, cuman saya ada pertanyaan. Pertanyaannya gimana? Kamu punya ibu enggak? Oh punya ya Rasulullah, masa saya lahir dari batu? Nah, kamu punya adik perempuan mungkin? Oh punya ya Rasulullah. Seandainya ibu mau dizinai sama tetanggamu gimana? Oh saya marah ya Rasulullah, tak sembelih itu orangnya. Nah, seandainya adik perempuan mau dizinai bagaimana? Oh ya marah sih ya Rasulullah. Nah yang akan kamu zinai juga punya anak, bisa jadi juga dia punya kakak, dan perasaannya seperti kamu tadi. Maka orang tersebut langsung, ya Rasulullah, semenjak hari ini saya tidak akan berzina. Nah itu namanya apa? Memberikan petunjuk tanpa melukai sisi hati yang baik. Ada lagi satu kisah, orang kencing di imamannya Rasulullah. Kencing sengaja kencing. Sayyidina Umar sudah ngeluarin parang, kurang ajar mau sholat dikencing. Apa kata Rasulullah? Tuh,
Sebentar lah. Kalau kamu keluarkan pedangmu, dia lari-lari, kencingnya malah kemana-mana. Selesaikan aja kencingnya. Kalau kamu tegur dengan keras, hatinya tergores, 10 tahun masih ingat. Tetapi selesaikan dulu dia, nanti baru kita bersihkan, baru kita kasih tahu. Dengan alat Rasulullah, si tadi orang ini yang tadi kencing mendengar perkataan itu malah syahadat. Nah, ini namanya akhlak. Jadi apa? Membetulkan sesuatu yang salah bukan dengan kebencian. Karena dasarnya apa? Ada cinta. Seperti halnya misalnya ibu atau bapak punya anak ini kok nggak sholat apa langsung dipenggal kepalanya kan? Diluruskan dengan cinta. Karena dasarnya masih ada cinta. Lah dakwahnya Islam ini seperti itu. Maka disebut apa? Rahmatan lil alamin. Tidak hanya rahmatan lil muslimin. Karena apa? Karena sifat Allah ada dari setiap sendi-sendi kehidupan. Makanya pernah saya ditanya oleh seorang yang mungkin belum ateis tapi ragu-ragu lah. Dia tanya, Allah itu sifatnya Allahu Akbar, Maha Besar. Tapi kok ada Allahu Latif yang Maha Lembut? Tolong jelaskan, saya mintanya pakai dengan yang masuk akal. Jangan pakai hanya dalil-dalil. Oke, sekarang saya tanya, di lautan itu yang paling besar apa? Paus bukan. Ada lagi yang paling besar apa ya? Air yang paling besar. Ya, sekarang pertanyaan kedua, yang paling kecil di lautan apa? Oh, plankton bukan. Hidrogen, air juga. Artinya apa? Di lautan itu ada satu zat yang dia meliputi yang besar, tapi dia juga meliputi yang lembut. Itu baru zatnya. Belum dia yang segalanya, dia hanya meliputi lautan saja. Maka apa? Tidaklah semua engkau hadapkan wajahmu, melainkan ada Allah di setiap sendi. Karena dialah yang meliputi yang maha besar dan yang maha lembut. Maka apa? Maka setiap engkau membuka matamu atau engkau menutup matamu, dia tetap ada layanan, tidak pernah tertidur. Karena dia mewakili semua esensi. Karena dialah yang maha dari segala maha. Maka apa? Maka orang yang telah bermakrifat ketika dia melihat, misalnya ada orang bermaksiat, yang dilihat apa? Ghafurur Rahim Allah. Jangan-jangan dia pelacur itu nanti ketika mau akhir hayatnya, Allah kasih hidayah, Ghafurur Rahimnya, dia tobat. Tetapi kalau melihat di dalam hatinya, dia selalu introspeksi melihat sifat al-adl Allah. Apa? Sebesar biji zarah pun akan kuhisab. Sehingga ketika dia mau melakukan dosa, istighfar. Karena apa? Ada sifat al-adl Allah. Jangan-jangan nanti saya sholatnya banyak, tapi gara-gara saya bikin satu sedikit dosa, nanti saya dihisab. Jangan kebalik. Melihat orang pakai al-adl, melihat dirinya pakainya Ghafurur Rahim. Artinya apa? Oh, saya nggak ninggalin sholat, Allah Ghafurur Rahim, nggak apa-apa. Oh, saya nggak puasa Ramadan kemarin, Allah Ghafurur Rahim. Tetapi kalau ada orang lain salah, seakan-akan dia langsung masuk neraka. Ada orang misalnya salah, langsung neraka kamu. Dikit-dikit neraka kamu. Ya. Artinya ketika melihat kesalahan orang, kita mengingatkan, tetap berkewajiban. Karena ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Tetapi ketika mengingatkan, tidak melibatkan esensi kebencian. Beda kalau kita melibatkan esensi kebencian. Nah, kamu tuh mau jadi apa sih nggak sholat? Mau masuk neraka kamu. Tapi dengan kebencian. Lu kayak bapak sholat terus. Nah, itu udah kebencian. Tapi ketika dia menggunakan cinta, beda. Nah, kenapa sih nak enggak sholat? Diajak komunikasi dulu. Karena apa? Ada cinta. Karena membangunnya dari cinta. Segala sesuatu yang dari hati, kata Sayyidina Ali, akan sampai kepada hati. Tapi segala sesuatu yang dia dengan emosional akan sampai kepada emosional. Sehingga apa? Orang yang dinasihati bukannya masuk, malah tambah marah. Itu diantaranya. Maka apa?
Nah ini diantaranya di sini ada disebutkan tadi, janji yang tak dipenuhi Tuhanmu pada waktunya jangan sampai kau membuatmu ragu. Di sini ada ilham, tunjuk lewat malaikat. Itu dalam kitab lain disebut khatir. Itu lebih lembut daripada ilham. Khatir itu apa saja? Khatir itu bisikan. Kalau bahasa secara lughawi. Tapi apakah bisikan yang kayak di cerita-cerita itu? Bukan. Bisikan yang dimaksud contohnya, apakah semua orang punya khatir? Punya. Contoh, bapak-bapak nggak ada janjian, nggak di alarm mau bangun jam 3 mau sholat tahajud. Nggak di alarm. Tapi kalau di alarm itu belum khatir. Karena memang, oh saya mau bangun jam 3 di alarm. Nah, berarti itu belum khatir. Tapi ada orang-orang yang diberikan khatir. Dia nggak ada jadwal pengen bangun jam 3. Tidur biasa aja. Tapi tiap jam 3 dia dibangunkan. Nah ini khatir. Allah berikan khatir. Tapi di sholat-sholat sunnah. Ada orang yang khatirnya masih di sholat wajib. Jadi subuh bangun, belum adzan dia bangun. Kalau dia sering mendengarkan khatir yang wajib, nanti Allah kasih khatir yang sunnah. Kalau dia yang sunnah juga dia dengarkan, Allah kasih yang mubah. Makanya misalnya ada orang nih dibangunkan, dia nggak pakai alarm, nggak pakai apa-apa, nggak ada azan subuh dia bangun. Terus dia nggak dengerin, subuhnya 5 menit lagi tidur lagi ya. Oh belum azan. Nah, ini namanya dia tidak mendengarkan khatirnya dari Allah. Maka apa? Lama-lama tumpul. Sehingga apa? Ada azan pun dia masih tidur. Nanti bangunnya jam 6 baru mulai sholat subuh. Ini lu tumpul nanti pelan. Tapi beda kalau dia wajibnya dia dengarkan, wah ada azan subuh langsung. Nanti sebelum azan subuh dibangunkan, nggak pakai alarm. Lah nanti ketika yang wajib itu khatirnya didengar, nanti yang sunnah Allah kasih tajam, makin tajam sehingga apa? Jam 3 dia bangun sendiri. Jam 12 dia mungkin bisa bangun sendiri. Sholat malam. Kok yang sunnah dia dengarkan, nanti yang mubah Allah kasih. Apa? Oh dia mau bisnis. Tiba-tiba diajak bisnis. Khatirnya ngomong, jangan. Orang ini nanti mau nipu kamu. Khatirnya ngomong. Tapi bukan dengan bahasa jangan. Ini enggak. Ini tak tafsirkan aja salah. Tapi ada qalbinya nanti akan ngomong. Jangan. Itu namanya khatir. Allah kasih langsung jamkan ke hati. Kalau bahasa di tasawufnya itu namanya mukasyafah. Pelan-pelan akan dibuka. Tapi bukan kayak orang yang mistik itu melihat ini melihat itu, namanya itu gangguan setan. Kalau khatir nggak begitu. Khatir itu alamiah, kayak sampean bangun, kayak bapak ibu sekalian bangun subuh ini tuh khatir. Apakah saya tadi malam didatangi seseorang terus disuruh bangun subuh? Enggak begitu. Khatir itu saking lembutnya. Maka seperti apa? Seperti membedakan antara gula dengan madu. Manisnya gimana bedanya? Susah dijabarkan. Kecuali orang tersebut pernah mengenyamnya. Misalnya ditanya, apa bedanya manisnya gula sama madu? Bingung. Tapi ketika orang itu pernah nyicipi madu, oh iya, madu rasanya begini manisnya. Oh gula rasanya begini. Sama, khatir itu seperti itu. Kalau ditanya gimana rasanya dibangunkan subuh sama Allah, ya begitulah pokoknya subuh bangun. Tapi bagi orang yang tidak dia diberikan khatir atau ditumbulkan khatirnya, maka tiap subuh itu walaupun ada adzan keras tetangganya ini padahal masjidnya di sebelahnya, nggak bisa bangun. Allahu Akbar, tidur, bangun jam 7. Itu karena apa? Ditumpulkan pendengarannya. Makanya auzubillahi min dzalik. Jadi apa? Kita belajar bahasa kasarnya kitab Tazkiyatun Nafs ini bukan belajar yang mistik, bukan. Tapi belajar mempelajari bagaimana Allah bercakap dengan kita. Namanya muhadasatul qalbi atau khatir. Nah Allah itu berbicara itu tiap menit, tiap detik. Hanya kita sadar atau enggak. Contohnya apa? Misalnya tadi naik mobil, Allah uji, engkau ingat aku atau lagi lalai dengan aku. Dengan apa? Dengan misalnya ada orang ugal-ugalan. Kalau orang ini mengingat Allah, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nyebutnya Allah.
Tapi kalau dia orang yang dibuat lalai, ngumpatnya kaki 4 lah, macam-macam itu. Makanya kata Nabi Isa, ketika Nabi Isa itu dihina-hina, menyihir lah macam-macam, Nabi Isa yang keluar kata-kata jazakallah khair. Ditanya sama murid-muridnya, ya Isa, ya Nabi Allah, kenapa kamu dihina? Kok jawabannya jazakallah khair? Kenapa enggak dihina terus jawab hinaan yang sesuai dengan apa yang dia ucapkan? Apa kata Nabi Isa? Dia mengeluarkan yang ada di dalam hatinya, aku mengeluarkan yang ada di dalam hatiku. Aku cari kata-kata yang seperti yang dia katakan, tidak ketemunya jazakallah. Maka apa? Ketika hatimu mengeluarkan sesuatu yang buruk, waspadalah. Ketika kata-kata yang keluar dari hatimu sesuatu yang buruk, waspadalah. Jangan-jangan itu cerminan isi hatimu. Kalau dalam kitab At-Tajaliyat, sesuatu yang ada di dalam hatinya dia akan bercermin di dalam lisannya. Maka para wali itu ketika dia keluar kata-kata itu, dia langsung istighfar. Bahkan ketika melihat orang, matanya melihat, itu kok ada pembagian orang-orang bagi di pasar itu, wah itu riya, langsung istighfar itu kalau wali. Karena apa? Berarti aku punya riya, makanya aku bisa melihat riyanya orang. Karena belum tentu orang itu riya, bisa jadi memang dia dermawan aja. Tapi ketika kita punya riya, maka kita akan melihat orang yang dermawan pun itu riya. Tapi kalau kitanya nggak punya riya, punyanya dermawan, maka apa? Orang riya pun kita lihat dermawannya, nggak dilihat riya. Maka orang-orang para aulia itu ketika dia melihat orang-orang mukmin muttaqin itu, ketika dia melihat keburukan yang dilihat kadang tidak buruk. Maka ada salah satu kisah, seorang syekh itu jalan-jalan setelah ngajar, jalan-jalan sama murid-murid, ketemu sama ada sapi posisinya membangkai, sudah membangkai itu, semua muridnya tutup itu. Lalu si syekh ini bilang, coba kamu lihat itu, matanya walaupun sudah jadi bangkai kok masih bagus ya. Seketika murid-muridnya itu membuka, iya masya Allah ya, matanya kok masih bagus ya, padahal bangkai. Yang lain sudah membusuk, matanya kok masih bagus. Seketika sih tadi murid-muridnya itu lupa bahwa ini bau. Lalu ditanya, kenapa kamu tiba-tiba kok mengucapkan masya Allah dan lupa dengan baunya, dengan membuka tadi hidungmu ditutup tiba-tiba dibuka terus mengucapkan masya Allah. Oh iya ya, lupa ditutup lagi. Maka apa? Ketika engkau mengingat sesuatu yang baik, maka Allah singkirkan sesuatu yang baik. Tapi kenapa engkau mengingat-ingat keburukan orang padahal mungkin banyak kebaikan di dalam dirinya? Kenapa engkau mengungkit-ungkit sesuatu yang diberikan Allah kurang baik kepadamu, padahal lebih banyak kebaikan yang Allah berikan kepadamu? Dan sebetulnya yang keburukan kau anggap buruk pun itulah kebaikan dari Allah untuk memahat dirimu menjadi lebih baik. Contohnya apa? Berlian tidak mungkin dihargai mahal kecuali dia di-cutting dengan keras. Emas tidak dihargai mahal kecuali dia dilebur. Ini kursi meja tidak akan mungkin harganya naik jadi mahal kecuali bertemu gergaji. Maka dirimu pun tidak akan mungkin disebut muttaqin kecuali Allah kirimkan hal-hal negatif untuk menguji. Maka adanya Rasulullah, adanya Abu Jahal, adanya Musa, ya adanya Fir'aun. Makanya ketika Nabi Musa itu berdoa, ya Rabb, 40 tahun itu, angkat itu kekuasaan Fir'aun, angkat kekayaannya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya Musa, lah, udah dakwai aja dengan lemah lembut. Karena di situ Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada Musa, ma'rifat, bahwa cahayaku itu meliputi semuanya. Itu diantaranya seperti itu hikmah pada hari ini. Makanya ketika kita misalnya ada sholat istikharah, oh saya mau memilih seorang suami atau seorang istri, ketika sudah dinikahi
Loh kok sesuatu dulu petunjuknya pas saya dapat istikharah itu istri saya atau suami saya itu baik begini-begini. Kenapa pas nikah kok ketemu begininya? Loh itu Allah kasih baik semua. Cuman posisinya kamu melihat dari sisi mana? Kalau melihatnya dari sisi hikmah, nanti melihat suami itu sempurnanya minta ampun, atau istri itu sempurnanya minta ampun. Tapi kalau engkau melihat dari sisinya itu iblis yang berbisik, itu nggak ada baiknya. Bahkan kalau kata beberapa dalil itu, ketika engkau belum disahkan dengan akad nikah, maka yang lawan jenis di hadapan kamu ini seperti surga. Tetapi ketika engkau sahkan itu, maka dia akan dibuat di antara semua makhluk kayaknya yang paling buruk itu. Karena apa? Iblis itu membisik-bisikkan dia bisa sampai pisah. Maka apa? Kembalilah waswasil khannas minal jinnati wan nas. Maka segala waswas yang membuat pasanganmu itu terlihat buruk dari golongan minal jinnati wan nas, itu harus dihilangkan. Sebab apa? Adanya dia yang membuat engkau radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Maka akhirnya apa? Ketemu apapun jadi indah karena melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mau masuk surut, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silahkan. Wassalamualaikum. Monggo kalau ada pertanyaan.